Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Ramadhani Bagus Arianto, absen 25. Saya Ahmad Putra, absen 5. Saya Muhammad Zikir Febrian, absen 18. Saya Koko Firmansyah, absen 17. Saya Raditya Tigara Putra, absen 26. Kami di sini akan mewawancarai seorang narasumber di Yonip PK 407. Sebelumnya, ikuti terus perjalanan kami. Selamat sore Pak, maaf sore. mengganggu waktunya. Kami siswa dari SMK Negeri 1 Adiwarna sedang mencari narasumber untuk wawancara tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak berkenan menjadi? Iya, Bapak bisa. Baik Pak, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Angga Dwi Putra dari SMK Negeri 1 Adiwarna jurusan TKJ. Saya Ramadhani Bagus Arianto dari jurusan TKJ dari SMK 1 Adiwarna. Saya Muhammad Zikir Febrian dari jurusan TKJ dari SMK Negeri 1 Adiwarna. Saya Koko Firmansyah dari TKJ sekolah ADB. Saya Raditya Tigara Putra dari jurusan TKJ SMK 1 Adiwarna. Sebelumnya dengan Bapak siapa kami berbicara? Perkenalkan, nama saya Bayu Pramodjati, pangkat saya Praka. Saya asli dari Sleman, kelahiran 1991. Status saya keluarga anak satu. Untuk membersihkan waktu langsung saja pertanyaan pertama. Ya, Untuk pertanyaan pertama, apa alasan atau motivasi Bapak untuk menjadi tentara? alasan saya menjadi tentara yang pertama adalah untuk mengabdikan diri kepada NKRI, untuk agar kehidupan saya itu lebih bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Selanjutnya yang tidak kalah penting untuk menjadi kebanggaan dari kedua orang tua. Untuk pertanyaan kedua, berapa lama masa pendidikan Bapak? Untuk lama masa pendidikan ya, Iya. masa pendidikan untuk tahap pertama itu yang disebut dengan Dikma dilaksanakan kurang lebih itu 5 bulan. Setelah pendidikan 5 bulan kita diberikan kejuruan. Nah, di kejuruan itu kita melaksanakan pendidikan kurang lebihnya 3 bulan. Setelah 3 bulan kita penempatan kesatuan, kita diberikan latolan atau penampungan. Setelah itu kita baru efektif di satuan-satuan yang sudah diberikan surat perintah kepada kita. Untuk selanjutnya, sudah berapa lama Bapak menjadi tentara? Berapa lama saya menjadi tentara? Saya berving masuk itu dari tahun 2012. Setelah 2012 berving diterima, masuk ke pendidikan 2013. Setelah itu penempatan di sini berarti kurang lebih 10 tahun berdinas di TNI AD. Untuk pertanyaan keempat, Bapak pernah ditugaskan di mana saja? Untuk penugasan di mana saja saya kurang lebih sudah 2 kali. Ya, soalnya saya tergolong juga masih tentara baru ya. Penugasan pertama saya itu Satgas Pamtas RI PNJ. Jadi tahun 2017-2018 itu tugasnya adalah mengamankan perbatasan antar dua negara. Jadi antara perbatasan Indonesia sama perbatasan Papua Nugini. Untuk yang kedua, penugasan saya belum lama ini 2020 sampai 2021 itu Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia Malaysia. Berarti saya baru 2 kali. Apakah ada pengalaman menegangkan saat bertugas? Kalau untuk pengalaman, kita Satgas Pengamanan Perbatasan tugas pokoknya adalah kita menjaga kedaulatan agar di patok-patok batas negara itu tidak ada yang bergeser. Jadi untuk pengalaman kita biasanya di sana itu lebih sering berjumpa dengan tentara dari negara lain. Kita saat patroli bertemu dengan tentara Malaysia, tentara dengan Papua Nugini. Terus
ya penugasan di sana itu kurang lebih kita juga memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar sana. Kita juga selain menjaga kedaulatan di sana itu kita juga memberikan pelayanan kesehatan. Kita juga menjadi tenaga pendidik, menjadi guru-guru di sekolah dasar, sekolah menengah. Itu dilakukan karena kan di daerah perbatasan itu masih minimnya tenaga pengajar. Dan kita di sana juga membantu masyarakat, ada yang bercocok tanam, terus membantu infrastruktur, membangun jalan dan sebagainya. Apa saja hal yang harus disiapkan agar bisa lolos seleksi pendaftaran TNI? Hal yang pertama disiapkan itu kita harus menyiapkan kesehatan. Jadi kita harus memiliki kesehatan yang sehat jasmani dan rohani. Terus yang selanjutnya kita harus mempersiapkan fisik. Kita harus memiliki fisik yang sehat, fisik yang prima. Setelah itu kita harus mempersiapkan administrasi yang akan kita kita siapkan untuk mendaftar menjadi seorang anggota TNI. Apa motivasi Bapak untuk generasi penerus yang ingin menjadi TNI, Pak? Motivasi untuk generasi penerus yang pertama, kita harus semangat. Kita jangan istilahnya itu salah jalan. Kita sudah memiliki cita-cita, saya ingin menjadi anggota TNI. Jadi kita harus mempersiapkan fisik yang prima, sehat jasmani dan rohani. Dan tak kalah pentingnya nilai akademik itu harus kita tunjang juga. Jadi kita harus belajar yang maksimal. Jangan kita asal yang penting lulus, itu jangan. Dan tak kalah pentingnya itu teman pergaulan itu yang memberikan dampak besar juga. Kalau kita seringnya bergaul dengan katakanlah teman yang kurang baik, lama-lama kita akan terperosok ke dunia itu. Jadi kalau kita ingin menjadi anggota TNI, kita harus sering-sering bergaul dengan bapak-bapak anggota TNI yang sudah jadi. Misalnya kita saya mau latihan fisik ini, lari-lari ke lapangan, itu ada bapak TNI. Kita dekatin, kita sharing, kita tanya apa ini yang harus disiapkan. Insya Allah pasti nanti ada ada masukan dari bapak-bapak TNI juga. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah yang muncul saat bertugas? Untuk mengatasi permasalahan yang bertugas, kita itu selaku anggota saat menemui masalah kita atasi terlebih dahulu. Setelah itu kita laporkan permasalahan tersebut berjenjang kepada komandan regu kita, komandan baton kita, dan yang terakhir kita infokan kepada komandan batalion atau komandan satgas. Soalnya kita itu sebuah organisasi, jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan yang belum tentu menurut saya benar, belum tentu menurut orang lain itu benar. Jadi di TNI itu hierarki itu kuat, kental. Jadi apapun ini ada permasalahan, kita harus laporkan secara berjenjang. Dan nanti setelah ada permasalahan, kita akan dapat perintah-perintah dari atasan kita untuk kita selesaikan di lapangan. Ada pertanyaan lain? Cukup. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.